berjumpa kembali di dalam firman untuk Anda. Kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam situasi yang begitu sukar semacam ini. Mari, inilah saat yang baik buat kita semakin lebih dekat kepada Tuhan, Allah kita, Bapa kita. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Engkau baik dan sungguh baik, amat sangat baik. Kami percaya kepada pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Maka hingga saat ini ketika kami boleh menghirup nafas, kami sadari kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Maka biarlah kami bersama-sama Tuhan menyatukan iman percaya untuk merenungkan kebenaran firman. Berilah hikmat-Mu, berikan urapan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud baik Bapa. Berkatilah sahabat-sahabat kami yang ada di rumah, yang saat ini sedang bersama-sama merenungkan kebenaran firman. Biarlah mereka juga mendapatkan porsi kebenaran ini sehingga menerangi jalan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Sahabat, mari kita bersama-sama akan membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-138. Saya akan membacanya buat sahabat sekalian. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan. Kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Sahabat, ini adalah Raja Daud yang sedang bermazmur, menyampaikan sebuah ucapan syukur karena kebaikan Tuhan, sekalipun harus menghadapi situasi yang sukar, yaitu ketika ia sedang berada dalam kesesakan oleh karena musuh-musuhnya. Dan kita melihat betapa Mazmur ini mengucap syukur, pemazmur ini mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan dia bermazmur, dia sujud mengarahkan diri ke arah bait Allah yang kudus, memuji nama Tuhan. Dan oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan yang dirasakan dalam dirinya, saat itu pemazmur berseru memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab hidupnya, tetap dengan iman dan percaya akan janji Tuhan yang ajaib. Sahabat, mari kita bersyukur. Pengakuan terhadap sesuatu yang kita pahami, kita ketahui, kita akui berhubungan dengan Allah, yang sifatnya adalah merupakan kekaguman akan pemeliharaan Tuhan, akan karya-karya Allah yang kita terima, itulah tanda kita bersyukur. Bersyukur diterjemahkan sebagai memuji. Alkitab menunjukkan bahwa makna dasar bersyukur adalah juga mengakui keberadaan Tuhan, mengakui eksistensi Allah di dalam kehidupan kita. Nah sahabat, sifat-sifat Allah yang luar biasa membuat kita bisa bersyukur. Allah itu kasih, Allah itu setia. Ia rela mengikat
mengikatkan dirinya dengan sebuah perjanjian dan menjaga perjanjiannya sedemikian rupa sehingga tidak mungkin gagal, tidak akan gagal, karena Allah lah yang menjaga perjanjiannya. Allah itu teguh akan kebenaran, ya. Dia setia dengan janjinya. Oleh sebab itu, betapa pribadi Allah ini yang luar biasa, sebagai sifat Allah yang luar biasa ini membuat kita bisa bersyukur. Sekalipun dalam kondisi sukar, kondisi sulit, tapi kita percaya pada janji Tuhan. Kita tetap percaya kepada kasih Allah yang tidak pernah melepaskan kita, sehingga kita tetap berteguh hati di dalamnya. Karya Allah itu luar biasa dalam hidup kita, sahabat. Karya-karya Tuhan yang menyelamatkan, yang memberikan kita kekuatan, yang menopang hidup kita, yang memberikan kita hati untuk selalu melihat kebaikan. Karya Allah itu melebihi segala sesuatu. Dia punya perbuatan-perbuatan yang ajaib. Allah mengabulkan doa kita, memberi pertolongan dengan cepat. Dan Allah itu Allah yang baik bagi kita. Oleh sebab itu adalah patut untuk kita bersyukur. Oleh sebab itu betapa dahsyat Allah yang begitu baik bagi kita, yang maha tinggi, tetapi bisa melihat kita yang rendah, yang hina ini. Mari tinggalkan kesombongan diri kita, jauhkan kesombongan diri kita, supaya kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Karena kalau kita berkenan, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah, maka Allah juga berkenan menolong hidup kita. Dia berkenan untuk mengubahkan kehidupan kita sedemikian rupa. Tuhan itu jauh, tetapi Dia juga sangat dekat dengan diri kita. Dia ada di dalam hati kita. Dia menyertai kita, dan penyertaannya berlaku abadi selama-lamanya. Oleh sebab itu bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita melihat penyertaan yang ajaib sampai Dia mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib, ganti sebagai dosa-dosa yang Dia tangguhkan dalam diri, supaya kita diselamatkan, supaya kita mendapatkan anugerah yang terbesar. Karena itu saudara sekalian, kita perlu memiliki keyakinan yang teguh, beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita, Allah kita yang ajaib itu, bahwa Dia adalah baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika kita dalam kesesakan, tetapi percayalah Tuhan mempertahankan hidup kita. Bahkan ketika ada masalah yang begitu menekan, percayalah Tuhan sanggup memberikan kelegaan. Bahkan Tuhan boleh campur tangan di dalam hidup kita untuk memberikan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, yaitu bagi kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu janganlah kita tinggalkan perbuatan baik Tuhan, dan senantiasa mengingat bagaimana Tuhan itu baik bagi kita. Maka saudara sekalian, mari kita melihat di dalam keyakinan kita, ketika ada pemeliharaan Tuhan, ada pembelaan dan keselamatan dari Tuhan, kita boleh bersyukur. Bersyukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Tuhan yang baik bagi kita, dalam keadaan sebagai manusia dalam keturunan Daud, Dia turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kelak ketika kita percaya di hadapan Tuhan, maka ketika Dia hadir kembali kedua kali, maka semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah puncak syukur kita di hadapan Allah. Maka sahabat, mari seperti Daud, di dalam masa-masa kesesakan, kesulitan, tekanan semacam apapun, tetaplah kita bersyukur kepadanya. Terus bersyukur, kembangkan diri kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Maka pertolongan Tuhan, tangan Allah yang perkasa, Allah yang menopang dan menolong akan senantiasa ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati sahabat. See you, God bless you, and Jesus love you.